mungkin jumlahnya ini terbatas. Oh, ini versi bentar ya. Oh iya. Sarung tangan ini steril ya. Sebenarnya kalau ini tulisannya ini steril ya. Jadi harus diperhatikan yang ini yang dipakai. Tapi ketika kalian pada praktek, karena ini membuka ya, nanti tergantung jumlahnya ya. Nah, dan kan kebukannya ini nggak banyak ya. Kalau pakai ini semua ya nanti padahal dipakainya sekali ini kan buang ya. Ini juga masih bisa dipakai idenya dari 28 ya. Jadi sebutkan aja sarung tangannya steril, tapi kalian boleh izin memakainya ini ya. Tapi memang nanti permintaannya harus sesuai ya baru ini. Yang penting kalian bisa mengetahui mana sebenarnya sarung tangan steril itu. Tapi kalian memakai ini tidak masalah. Yang penting tahu ya. Kita hanya kebutuhannya adalah mungkin jumlahnya nanti yang sediakan sedikit ya. Barangnya juga lebih mahal, jadi penggunaannya nanti tergantung akan boleh memakai ini atau harus ini. Yang penting kalian tahu bahwa sarung tangan steril itu yang ini ya. Terus kemudian kita nilai tipe jaringan di dasar lukanya ya. Nanti kalian sebutkan aja tipe jaringannya, misalnya warnanya kehitaman ya, misalnya seperti itu. Atau tipe jaringannya warnanya misalnya kuning ya. Terus misalnya ada warnanya merah ya. Terus ada granulasi berlebihan ya. Atau mungkin kalian sebutnya warnanya merah jambu, nanti sebutnya itu aja. Jadi tipe jaringannya adalah tipe jaringan yang ini, misalnya gitu ya. Terus kalian juga ketika menjelaskan eksudat transsudat, pemeriksaan eksudat transsudat dengan menilai konsistensi, kemudian warna dan jenis eksudat transsudatnya ya. Nanti kalian sebutkan, berarti konsistensinya dari eksudat transsudatnya ini adalah tipis dengan warna yang bening, maka tipe eksudat transsudatnya adalah terus gitu. Atau misalnya konsistensinya kental dengan warna yang coklat, maka tipe eksudat transsudatnya adalah purulent. Nanti gitu ya. Sesuaikan dengan tipenya ya. Terus habis itu bau luka. Pemeriksaan bau luka tidak didapatkan. Terus kemudian tepi luka ya. Oh iya, satu lagi yang eksudat transsudat ya. Karena kalau pasien itu pertama kali datang, itu kita tidak akan tahu jumlah banyak, sedang atau sedikit, karena pasien belum dilakukan dressing ya. Jadi kita hanya melihat jumlahnya saja. Nanti sampaikan aja tipenya itu apa, kemudian dengan jumlah nanti kita bisa melihat jumlahnya itu dari sedikit sampai banyak, kita sebut aja nggak apa-apa. Tapi kalau ketika pasien itu sudah kontrol beberapa kali, misalnya pertemuan pertama kita minta kontrol lagi, pada saat kontrol lagi, setiap kontrol kita harus melakukan asesmen luka terlebih dahulu. Di asesmen luka ini kita menilai eksudat transsudatnya, kita nilai dressingnya ini penampakannya bagaimana, keringkah, kotorkah, atau lembab basahkah. Kita bisa menilai bahwa eksudat transsudatnya termasuk jumlahnya adalah yang banyak misalnya atau yang sedikit, itu berdasarkan dressingnya. Jadi misalnya kita lihat pasien datang, kasanya baru 3 hari, karena kita minta kontrol 3 hari ya, kasanya ternyata kering atau kasanya ternyata lembab tapi tidak sampai basah, ada yang basah sekali. Nah, bisa dari situ kita menilai dia jumlahnya berapa ya. Kemudian kita lihat tepi lukanya. Nah, tepi lukanya kita sebutkan, dari tepi luka didapatkan warna misalnya putih abu-abu gitu ya, ini abstraksi. Tepi lukanya kering ya, atau tepi lukanya terdapat penebalan misalnya, nanti kita sebutkan bahwa tepi lukanya adalah ini misalnya. Kemudian kita lihat keringan skinnya, ini hampir sama dengan tepi luka tapi dengan jarak yang
sudah ada pertanyaan di depan ya tentang nyeri, kemudian bisa kita tanyakan tentang bengkak atau tidak. Nah, kita bisa tambahkan di luka tidak terdapat kemerahan, kemudian pada perabaan hangat atau tidak hangat, misalnya tidak terdapat eksudat atau enggak, yang kita baunya bagaimana, sehingga kita bisa lihat bahwa lukanya terdapat tanda-tanda infeksi atau luka tidak terdapat tanda-tanda infeksi ya. Terus setelah itu baru kita mulai ke dimensi luka ya. Lukanya ini kita lihat adalah panjang, lebar, dan dalam. Nanti kita pakai penggaris ya, kita pakai penggaris. Ada penggarisnya nggak ya? Nah ini ya, lukanya ini ada penggaris ya, ada penggaris. Kepala tuh di sini ya, berarti panjangnya tuh begini, menghadap kepala ya. Panjang itu menghadap kepala, kemudian lebar begini. Tinggi itu di dalam. Tinggi di dalam itu kalau ini hanya ada perkiraan saja. Perkiraan kita bisa menggunakan cotton bud ya untuk mengukur tingginya ya. Ini tidak sampai betul-betul yang pasti, tidak, karena untuk mengukur tinggi hanya perkiraan saja. Karena kita tahu mungkin nanti ada kavitas, ada sinus dan lain-lain. Kita tinggi ukur, nah kita nanti posisikan ini ke penggarisnya. Berarti seukuran berapa? Berarti kita nanti infokan pada dimensi lukanya adalah ukurannya misalnya 2 kali 2 kali 2. Kita sebutkan seperti itu ya. Terus kita nilai. Misalnya kita nilai tidak ada sinus, tidak ada kavitas, kemudian tidak ada undermining. Sinus, kavitas, undermining kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Kayak gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Anissa? Tahu? Jadi ini ya. Kalau yang sinus itu tuh kayak semacam saluran ya. Jadi bawahnya itu panjang sekali. Nanti kalau dia ada eksudan dan transudan itu akan kelihatan masuk. Nah, kalau undermining itu dia tepinya segini ya, tapi dia di bawah tepi lukanya itu bisa sampai growong. Nah, nanti kelihatan kan ini. Kadang juga bisa dicek. Saya dicek begini. Kok ada ini? Nah, itu berarti ada undermining. Termasuk kavitas juga sama ya. Dia masuk ke dalam ada lubang itu. Kadang ketika sebenarnya ini kavitas atau hanya tinggi saja kayak gitu. Karena tinggi kan hanya kira-kira ya, dia tidak memastikan pasti akan seberapa ukuran tingginya ya. Terus sudah kita satu dilepas, kita cuci tangan. Nah, kesimpulan kita dalam melaporkan kesimpulan ini nanti seperti apa negara ini? Dalam melaporkan kesimpulan hasil pemeriksaan atau diagnosisnya. Seperti apa? Mas Jaya? Sebutkan kembali yang tadi disebutkan kayak penampakannya bagaimana, terus apakah ada tanda-tanda inflamasi, terus nanti bisa disimpulkan ini jenis lukanya itu apa? Ya, langsung aja nyebutkan ya, lukanya apa? Luka insisi, apa? Kadang ada yang ekskoriasi ya, di soal ekskoriasi, luka tusuk, luka mungkin nanti ada terbakar, luka lebam, luka apa ya.
tidak perlu yang detail misalnya jaringan luka bagaimana ya, tidak perlu ya. Hanya yang misalnya kita temukan saja tidak apa-apa, itu sudah menunjukkan kita hasil pemeriksaannya. Jadi misalnya sampaikan, ibu ini lukanya ini termasuk luka insisi ya, ukurannya sekian, disertai eksudat, ada keluhan karena warna ini, kita misalnya sampaikan ke pasien ya. Karena nanti setelah itu kita lanjutkan, jadi sehingga untuk tata laksana dari luka ini kita perlu melakukan medikasi luka atau pembersihan luka atau perawatan luka ya. Tujuan kesimpulan itu kan akhirnya kita menentukan kita tata laksananya gimana. Atau kadang memang ada hal yang begini, misalnya ada yang nanti di Woncat 2 ada yang ukus ya, nanti sampai tata laksananya itu kan lukanya seperti ini, misalnya kita di posisinya di rumah sakit ya atau di klinik ya, nanti diberikan rujukan ke dokter spesialis bedah ya untuk tata laksana lebih lanjut. Misalnya apa, ibu ini tindakannya harus dengan tindakan bedah karena lukanya harus betul-betul diberi atau bahasanya diberi treatment ya, harus ada tindakan bedah terhadap luka jadi terjadi atau tidak. Misalnya sebenarnya untuk lanjutannya ini ketika kita melakukan kesimpulan di atas itu apa ya, karena ada medikasi saja, medikasinya mau seperti apa, atau sampai ke diberikan nanti di semester 7 ya. Ini untuk yang asesmen luka di mau tanya dulu enggak? Nah ya, ada ya. Terus kita mulai ke Woncannya ini.